Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Sodikin dari Universitas Nahdlatul Ulama Jakarta, pendidikan bahasa Inggris dengan NIM 2122221228. Di sini saya untuk melaksanakan tugas dari Miss Ayu dari beberapa pertanyaan. Di sini saya mengambil mewawancari seorang teman saya yang mana namanya Wahyudi Azufruf. Mungkin bisa dikenal Mas Wahyudi. Jadi ini Wahyudi Azufruf merupakan salah satu pemenang lomba nasional musabaqah Fahmil Quran mewakili Win Sunan Kalijaga. Ya, terus nih. Bisa dikatakan itu. Di sini izinkan saya memberikan beberapa pertanyaan terkait keagamaan atau bagaimana nanti kita metode ceramah dalam masyarakat. Kita mulai. Untuk yang pertama, bagaimana Mas Wahyudi Anda mempersiapkan diri sebelum memberikan pidato ceramah dalam publik? Mempersiapkan diri memberikan pidato ceramah pada publik. Ya, kalau saya sendiri kalau mau berpidato gitu kan, ya gimana ya? Kita mempelajari terlebih dahulu tentang apa yang mau kita sampaikan kepada publik. Jangan sampai nanti ada audiens yang tersinggung atas apa yang kita sampaikan. Terus selanjutnya, apa yang menjadi sumber inspirasi utama dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan pada publik? Kalau inspirasi saya, seperti yang kita ketahui di era modern ini, banyak orang-orang yang tidak mengetahui apa itu tidak mengetahui apa itu Islam. Terus selanjutnya yang ketiga, bagaimana Anda mengelola rasa gugup ketika Anda mempersiapkan atau dalam berceramah itu? Kalau menurut saya semua orang yang pertama kali berceramah, melakukan ceramah itu juga mesti gugup. Dan seperti yang penceramah yang kita ketahui sekarang juga kan sudah ceramah lama kan, jadi ya nggak merasa gugup. Jadi rasa gugup itu akan hilang ketika kita membiasakan ceramah. Ini yang pertanyaan nomor 4, apa strategi Anda dalam membuat pesan-pesan keagamaan menjadi yang real dan dapat diterima oleh beberapa orang? Dapat diterima oleh beberapa orang yang menggunakan bahasa-bahasa yang dapat dipahami oleh kalangan yang akan mendengarkan. Ya, kalau ya mendengarkan orang muda, ya menggunakan bahasa yang dapat dipahami muda. Kalau bahasanya kalau kita audiennya itu orang-orang tua, ya menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh orang-orang tua. Selanjutnya, bagaimana Anda menyesuaikan gaya komunikasi ketika berbicara dengan audiens yang berbeda-beda? Kalau gaya komunikasi ya, kalau saya sendiri, kalau emang audiensnya berbeda-beda, kayak berbeda pulau, berbeda bahasa, saya tetap menggunakan bahasa Indonesia. Itu bahasa yang bisa dipahami oleh semua audiens. Biasanya, salah satu yang menjadi kunci utama kesuksesan dalam menyampaikan pesan-pesan secara persuasif yang Anda lakukan seperti apa? Pesan-pesan yang persuasif. Ya, yang persuasif. Agar kunci kesuksesan, bagaimana kita memandang seseorang yang kita lakukan itu udah sukses. Ya, kalau yang kita lakukan itu udah sukses, ya berarti yang audiens yang melakukan apa yang kita sampaikan, atau audiens mulai tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Menurut saya itu udah sukses. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana Anda menangani tantangan atau pertanyaan yang kontroversi dari audiens? Kontroversi, kayaknya kalau dalam masalah agama emang banyak kontroversi, terutama dalam nggak zaman sekarang aja, zaman dulu juga ulama-ulama mazhab kan banyak yang berbeda pendapat. Ya. Nah, kalau emang pendapatnya itu dari ada yang mau bertanggung jawab atas pendapat tersebut, ya saya terima. Terus selanjutnya, bagaimana Anda dapat mengukur efektif Anda dalam berpidato? Efektif aja. Ya. Jadi maksudnya dampak atau efektivitas
dari pidato atau ceramah yang disampaikan. Dampak efektifnya ya masyarakatnya. Ulangi pertanyaannya. Ya. Bagaimana Anda mengukur dampak keefektifan dari pidato atau ceramah keagamaan yang Anda sampaikan? Ukuran Anda. Kalau ukuran saya sendiri sih ya seperti audiens itu mulai tertarik dengan apa yang saya sampaikan dan jangan melakukan terdahulu sih, ya dapat ya menarik apa yang Disampaikan. Nah, Oke. Selanjutnya adalah bagaimana Anda mengukur dampak atau efektivitas dari pidato atau ceramah keagamaan yang Anda sampaikan? ya tambah efektifnya yang saya rasakan kalau audiens sudah mulai tertarik dengan apa yang saya sampaikan. Dan kalau emang audiens sudah tertarik, nanti juga kapan-kapan audiens akan memanggil kita lagi untuk berceramah. Pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda lakukan untuk mempertahankan ketertarikan audiens sepanjang ceramah atau pidato Anda? Kalau untuk mempertahankan ketertarikan audiens ya kita harus mempunyai ciri khas dalam berceramah, seperti menggunakan bahasa yang kita buat sendiri atau bahasa daerah kita kan. Seperti saya kalau biasanya saya menggunakan bahasa apa gitu. Nah, itu menjadi khas saya, jadi yang membuat audiens merasa tertarik di situ, nah kita pertahankan hal itu. Kalau hal besar yang saya alami sendiri ya kalau kita kayak berceramah itu kan, kita tidak hanya menceramai para audiens, tapi juga menceramai diri kita sendiri. Kalau ada ayat yang berbunyi usil nafsi wa iyyakum, menasihati diri sendiri dan kalian gitu. Jadi tidak hanya menasihati audiens, tapi kita juga melakukan apa yang kita sampaikan. Selanjutnya adalah bagaimana Anda bisa menyeimbangkan antara memberikan pesan yang menantang dan menginspirasi tanpa menyinggung atau memicu ketegangan audiens. Kalau agar tidak memicu ketegangan audiens, ya kita memberikan seperti itu, sedikit-sedikit guyonan lah biar audiens tidak merasa tegang. Selanjutnya, bagaimana Anda dapat membangun koneksi emosional dengan audiens saat Anda memberikan ceramah? Memberikan koneksi emosional tersendiri ya dengan mengatur nada ya Pak, nada yang sesuatu yang kita sampaikan. Kayak kalau kita menyampaikan kisah-kisah Nabi yang bagaimana lembutnya Nabi, kita harus menggunakan nada-nada yang halus. Dan kalau kita menceritakan tentang seperti murkanya Allah, kita harus menggunakan nada yang kasar. Nah, itu dapat mengatur emosional para audiens. Selanjutnya adalah bagaimana Anda mempersiapkan konten ceramah agar mencapai efek yang mendalam bagi pendengar. Kalau biar mendapatkan efek yang mendalam bagi pendengar, Jadi persiapannya seperti apa? ya persiapannya kita harus mengetahui dulu apa yang sekiranya kita akan sampaikan kepada audiens. Ya kalau kita memicu hal-hal yang kita inginkan. Jadi enggaknya itu kita dapat meminimalisir lah. Kalau Anda, apakah Anda itu memiliki teknik yang khusus yang Anda gunakan dalam ceramah Anda? Sebenarnya tidak ada teknik yang khusus ya. Kalau untuk mencapai ketertarikan suatu audiens kita harus mempunyai itu yang saya sampaikan tadi, apa namanya? Ciri khas kita sendiri, karakteristik kita sendiri. Selanjutnya adalah bagaimana Anda dalam menghadapi kritik atau ketika ada audiens yang menolak terhadap pesan-pesan yang Anda lakukan. Ya kalau emang kritiknya itu kesalahannya dari saya sendiri, ya saya menerima apa yang mereka kritik dan meminta maaf kepada audiens yang lain supaya tidak salah menerima informasi. Soalnya kita juga berceramah tentang hal agama ya. Dari dulu juga agama juga banyak yang berbeda pendapat. Tapi jika kritiknya itu dari pendapat ulama yang lain, emang dari ulama mazhab yang lain, mustahil yang lain gitulah. Nah itu juga terserah kan para audiens mau ngambil yang A atau yang B, itu kan terserah. Kita ada yang beristihad. Pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda lakukan untuk memastikan bahwa pesan keagamaan yang Anda itu
tetap relevan dalam perkembangan zaman ini? Ya, agar tetap relevan pada perkembangan zaman seperti ini ya. Di Ya tantangan seperti ada media sosial. kita memposting apa yang kita sampaikan ke media sosial dulu saya. Ya, seperti di TikTok, di Instagram. Nah di TikTok kan juga seperti yang kita ketahui, di TikTok juga banyak yang menganggap TikTok itu hal yang negatif. Jadi kita memasukkan hal-hal positif seperti ceramah, apa ngaji di TikTok tersebut. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana pandangan Anda agar Anda itu bisa memperkuat dan bisa memelihara hubungan Anda dengan audiens di acara-acara publik? Kalau untuk memelihara apa sih? Hubungan dengan audiens ya Seperti dalam media sosial pada umumnya. kalau dalam media sosial juga ya sama seperti itu, mesti hal yang positif ke media sosial gitu kan, atau juga bisa juga dengan melakukan PDKT, masa kini yang PDKT dengan para audiens ya, nggak cuma di suatu forumnya ceramah. tapi juga di luar forum juga. Bagaimana kita bisa menyaring audiens gitu ya? Mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya tentang interview kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada Mas Wahyudi, sama-sama bisa memberikan kesempatan